Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas akan memaparkan sedikit tentang hasil diskusi kelompok kami mengenai pengembangan model penelitian tindakan kelas. Nah, pada hal ini akan disampaikan oleh 5 orang pemateri. Yang pertama ada Saudari Lina Hartika, yang kedua ada Saudari Lita Purnamasari, yang ketiga Nadiatul Adawiyah atau saya sendiri, yang keempat Saudari Nur Hayati, dan yang terakhir Saudari Fadila Yasinta. Nah, saya di sini selaku moderator mohon izin untuk memandu jalannya diskusi. Terima kasih. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung serahkan kepada pemateri pertama, kepada Saudari Lina Hartika. Disilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Hartika dengan NIM E1E0180081 sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan materi tentang desain pengembangan model PTK menurut Dev Ebut. Sebelumnya di kelompok 4 sudah dijelaskan tentang pengembangan model PTK Dev Ebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan desain pengembangan model PTK Dev Ebut yang kami buat sendiri. Nah, untuk Dev Ebut ini, pengembangan model PTK Dev Ebut ini ada 3 daur atau ada 3 siklus. Untuk yang siklus pertama ini ada 6 tahapan. Yang pertama itu mencari ide umum untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, misalnya kita mengangkat di sini ide umumnya itu kesulitan membaca siswa. Nah, dari situ di langkah yang kedua, menganalisis permasalahan pada siswa yang menyebabkan siswa itu mengalami kesulitan membaca. Nah, dari yang kita buat ide umumnya itu kesulitan membaca. Nah, dari tahapan kedua itu kita analisis apa sih yang menyebabkan siswa itu mengalami kesulitan membaca. Apakah ada yang salah dengan siswanya, atau apakah pada saat proses pembelajarannya itu belum efektif, misalnya penggunaan medianya seperti itu. Nah, untuk langkah yang ketiga itu membuat perencanaan atau membuat rencana tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Nah, dari analisis yang sudah kita lakukan, analisis masalahnya, apa sih yang kurang atau apa sih yang belum efektif, begitu kita melakukan rencana tindakan pada tahap yang ketiga ini. Nah, tindakan apa sih yang akan kita lakukan sehingga bisa membuat siswa itu memiliki kemampuan membaca seperti itu. Nah, mungkin pada tahapan yang ketiga ini, misalnya kita membuat rencana tindakan itu, misalnya dalam medianya itu kita menggunakan media kartu huruf, kemudian metode simulasi atau permainan, dan yang keempat itu menggunakan strategi individual learning. Nah, untuk langkah yang keempat ini langkah selanjutnya yaitu langkah keempat itu melakukan tindakan yang telah kita rencanakan tadi. Nah, misalnya pada proses pembelajarannya itu kita menggunakan media kartu huruf, kemudian kita menggunakan metode simulasi atau permainan, dan juga strategi individual learning. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, tahapan yang selanjutnya itu tahapan yang kelima, yaitu memantau atau melihat apakah terjadi perubahan pada tindakan yang telah kita lakukan. Nah, misalnya dari tindakan yang telah kita lakukan tadi, misalnya menggunakan media kartu huruf, menggunakan metode simulasi atau permainan, menggunakan strategi individual learning. Nah, pada tindakan yang kita lakukan itu belum ada atau belum bisa meningkatkan kemampuan membaca siswa itu. Nah,
kita lihat apa sih yang kurang dari rencana yang telah kita lakukan tadi. Nah, pada tahap yang ke-6 ini melanjutkan tahap yang kelima itu. Apa sih yang kurang pada tahap yang kelima? Apa sih yang kurang pada rencana yang telah kita lakukan tadi, yang telah kita rencanakan tadi? Apa sih yang menyebabkan kegagalan pada penggunaan media kartu huruf, metode simulasi atau permainan, dan juga strategi individual learning. Nah, dari situ guru mencari tahu apa yang kurang, apa penyebab kekurangannya, seperti itu. Nah, dari misalnya pada siklus 1 ini belum efektif dan juga belum bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, nanti bisa dilanjutkan pada siklus kedua dengan misalnya mengubah medianya atau metodenya ataupun strateginya. Tapi agar lebih jelasnya itu nanti dijelaskan oleh pemateri kedua. Namun sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dari Saudari Lina Hartika. Nah, langsung saja kita beralih ke pemateri kedua. Selanjutnya ada Saudari Lita Purnamasari. Kepada Saudari Lita Purnamasari, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari moderator atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Lita Purnamasari, NIM E1E018083. Di mana di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu mengenai pengembangan desain model PTK menurut DevEBoot, di mana rekan saya sebelumnya telah menjelaskan tentang pelaksanaan siklus pertama yang kami rencanakan. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang pengembangan pada siklus kedua. Nah, menurut model PTK dari DevEBoot, di mana siklus kedua ini akan dilakukan apabila setelah dilakukannya monitoring terhadap tindakan yang diberikan pada siklus pertama masih terdapat suatu kegagalan atau tidak keefektifan terhadap atau tidak ada perubahan terhadap kemampuan membaca siswa. Di sini akan dilakukannya lagi siklus kedua, di mana siklus kedua ini menurut model PTK dari DevEBoot, rencana umum yang telah dibuat pada siklus pertama, yaitu di mana rencana umum kami telah dijelaskan sebelumnya, yaitu di mana kami akan meningkatkan kemampuan membaca siswa dengan menggunakan media pembelajaran kartu huruf dengan metode pembelajaran simulasi dan strategi pembelajaran individual learning. Nah, di siklus kedua ini kami revisi rencana tindakan tersebut menjadi kami tetap di sini menggunakan media kartu huruf dengan metode pembelajaran simulasi. Namun strategi pembelajaran yang kami gunakan pada siklus kedua ini kami gunakan cooperative learning, di mana yang sebelumnya siswa hanya akan mencoba menempelkan kartu-kartu huruf di depan kelas secara individu. Di siklus kedua ini dia akan mensimulasikan secara berkelompok. Nah, setelah menurut model PTK dari DevEBoot ini, setelah pembuatan rencana umum atau revisi rencana umum, maka dilakukan penerapan terhadap atau dilakukan tindakan terhadap penerapan tindakan yang telah direvisi setelah. Nah, tindakan-tindakan yang telah kami buat tersebut akan kami terapkan di dalam kelas. Nah,
Apabila kami sudah menerapkan di dalam kelas, kami akan monitoring. Kami akan melihat sejauh mana kemampuan siswa membaca meningkat, atau apakah masih ada kegagalan yang terjadi pada kemampuan membaca siswa. Nah, apabila dari hasil monitoring masih terjadi masih rendah kemampuan membaca siswa, maka akan dilakukan lagi siklus ketiga, di mana dalam siklus ketiga ini sama halnya dengan pada siklus kedua. Di siklus ketiga ini juga akan dilakukannya revisi rencana tersebut, revisi rencana umum pada siklus kedua. Nah, langkah-langkahnya juga sama dengan siklus kedua. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pada hal ini saya akan menjelaskan materi mengenai desain penelitian tindakan kelas menurut James McKernan. Model penelitian tindakan kelas menurut McKernan atau James ini juga dikembangkan dari model Kurt Lewin. McKernan mengemukakan dua konsep dasar dalam model pembelajaran yang ia kemukakan. Yang pertama, sangat penting untuk kita mengingat bahwa kita tidak selalu terikat oleh waktu, terutama pada pemecahan masalah. Dan yang kedua, pemecahan masalah atau tindakan sebaiknya dilakukan secara rasional atau demokratis. Nah, penelitian tindakan kelas menurut McKernan ini kadang disebut oleh proses waktu. Proses waktu oleh McKernan atau James ini terkadang tidak tampak adanya observasi dan refleksi. Ada beberapa siklus-siklus penelitian tindakan kelas menurut McKernan. Siklus 1. Nah, yang pertama, mencari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kelas. Seperti contoh, rendahnya kemampuan berhitung siswa kelas 1 SDN 10 Mataram. Setelah itu, yang kedua nih, kita mencari tahu apa yang dibutuhkan siswa tersebut agar kemampuan berhitungnya menjadi meningkat. Seperti misalnya kita bisa mengajak siswa tersebut berhitung menggunakan lidi. Dan yang ketiga, hipotesis. Jika guru menggunakan metode berhitung menggunakan lidi, maka kemampuan berhitung siswa tersebut lebih meningkat. Yang keempat, implementasi. Nah, jadi di sini guru mengimplementasikan nih pembelajaran berhitung menggunakan lidi yang bertujuan untuk meningkatkan skill berhitung siswa kelas 1 SDN 10 Mataram. Yang kelima, proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini bisa melalui pilihan ganda, esai, tes tertulis, dan sebagainya. Dan yang terakhir atau yang keenam, penetapan. Nah, apakah guru akan meneruskan dengan hipotesis yang sama atau memulai dengan hipotesis yang baru? Itu adalah runtutan kegiatan siklus 1. Dan yang selanjutnya ada siklus kedua. Nah, siklus 2 ini yang pertama rentetan kegiatannya yaitu mencari tahu lagi apa yang menyebabkan kemampuan berhitung siswa itu masih rendah seperti itu. Yang kedua, mencari tahu model atau metode apa sih yang bisa membuat skill berhitung siswa kelas 1 SD 10 Mataram menjadi meningkat itu. Misalnya diubah medianya menjadi corong berhitung seperti itu. Jadi guru mencari tahu kebutuhan siswa itu apa sehingga guru memberikan media pembelajaran yang berbeda. Mungkin dengan media pembelajaran yang berbeda, siswa mampu meningkatkan skill berhitungnya. Nah, yang ketiga, hipotesis sama seperti tadi. Jika guru menggunakan corong berhitung, maka kemampuan berhitung siswa kelas 1 SDN 10 Mataram menjadi meningkat. Yang keempat, implementasi. Guru mengimplementasikan di dalam kelas menggunakan corong berhitung. Apakah corong berhitung ini mampu meningkatkan skill berhitung siswa kelas 1 SDN 10 atau tidak. Jadi guru mengimplementasikan media pembelajaran melalui corong berhitung. Yang kelima, evaluasi. Nah, seperti tadi, evaluasi bisa dilakukan dalam tes isian,
tes esai, pilihan ganda. Dan yang kelima, penetapan. Nah, apakah kita akan menggunakan hipotesis yang sama atau menentukan hipotesis baru? Begitupun seterusnya, apabila skill peserta didik atau siswa tidak meningkat atau tidak berkembang, dan itu saja, dan siswa itu tetap tidak mampu berhitung gitu. Jadi tingkatkan lagi, upgrade lagi, cari lagi referensi mengenai metode apa mengenai media-media apa yang mampu memberikan stimulus kepada siswa sehingga siswa memberikan respon yang baik seperti yang kita harapkan. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Nur Hayati. Terima kasih. Terima kasih saudari moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Saya Nur Hayati sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang model penelitian tindakan kelas menurut Hopkins. Hopkins berpendapat bahwa prosedur penelitian tindakan kelas dilakukan dengan 3 siklus atau lebih, di mana setiap siklusnya itu terdiri dari beberapa langkah-langkah. Hal ini sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Artinya apabila siklus pertama tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan siklus kedua. Di samping ini adalah bagan yang divisualisasikan dalam bentuk gambar, yang dimana bagan ini adalah langkah-langkah PTK menurut Hopkins. Langkah yang pertama yaitu perencanaan, di mana di perencanaan ini terlebih dahulu dipersiapkan konsepnya dalam bentuk tulisan. Kemudian langkah-langkahnya itu yang pertama membuat skenario pembelajaran, artinya di mana di skenario ini dibuat RPP dalam di mana diterapkan model pembelajaran cooperative learning. Kemudian yang kedua yaitu membuat lembar observasi, misalnya hasil belajar siswa. Kemudian mendesain alat evaluasi. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan, di mana skenario atau RPP yang dibuat pada perencanaan dilaksanakan di sini. Nah, metode pembelajaran cooperative learning yang telah dibuat itu dilaksanakan di pelaksanaan ini. Kemudian yang ketiga yaitu pengamatan atau observe, di mana pengamatan ini peneliti atau pengamat mengamati proses pelaksanaan tindakannya. Nah, pada observasi ini, lembar observasi yang telah dibuat pada perencanaan direalisasikan di sini sebagai bentuk bukti otentiknya. Menurut Ari Kunto dalam Dadang, Iskandar dan Narsim dikemukakan bahwa ada dua pengamat dalam pelaksanaan tindakan kelas. Yang pertama yaitu di mana dilakukan oleh orang lain, di mana pengamat diminta oleh peneliti untuk mengamati proses jalannya tindakan. Yang kedua yaitu pengamatan dilakukan oleh guru itu sendiri, artinya di mana guru meneliti dirinya sendiri, bagaimana dia melakukan proses pembelajaran, bagaimana dirinya, bagaimana siswanya, proses belajar mengajarnya. Kemudian langkah yang keempat yaitu refleksi, di mana di refleksi ini hasil observasi yang telah didapatkan pada saat itu dianalisis dan dievaluasi di sini. Artinya di sini data yang telah didapatkan pada observasi itu dikoreksi apakah terjadi kesalahan atau tidak, apakah model yang digunakan itu berhasil atau tidak, dan apabila tidak berhasil dicari solusinya di mana solusi itu yang akan diterapkan kepada kepada siklus selanjutnya. Nah, kemudian di sini saya akan memaparkan contoh dari PTK Hopkins. Misalnya peneliti melakukan penelitian di SDX di Kota Mataram.
Langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama itu meminta izin kepada kepala sekolahnya untuk melakukan kegiatan penelitian. Yang kedua, bekerja sama dengan wali kelasnya. Yang ketiga yaitu melakukan observasi untuk mengetahui gambaran awal dari gambaran awal pelaksanaan kegiatan penelitian. Di mana pada observasi ini peneliti melakukan pemetaan sikap siswa, artinya di mana peneliti itu harus mengetahui sikap siswa agar bisa menerapkan model yang telah model-model pembelajaran nanti. Kemudian yang ketiga itu mengidentifikasi masalahnya apa di sini dalam pelaksanaannya. Kemudian merancang RPP sesuai dengan masalah yang telah didapat. Nah, RPP ini misalnya masalahnya itu anak pada kelas rendah tidak bisa berhitung misalnya. Nah, di sini RPP-nya ini misalnya menggunakan model pembelajaran cooperative learning dalam 3 siklusnya, kemudian menyiapkan media pembelajarannya, kemudian mendesain instrumen penelitian tindakan kelasnya. Nah, di instrumen penelitian tindakan kelasnya pada siklus pertama, ini adapun langkah-langkahnya yaitu melakukan pembelajaran menggunakan cooperative learning, model cooperative learning berdasarkan MPP-nya, kemudian membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, kemudian observer atau peneliti melakukan aktivitas penelitiannya, yaitu meneliti atau mengobservasi didik dan juga peserta didik. Kemudian observer melakukan diskusi dengan pendidiknya, kemudian menganalisis dan merefleksi pembelajaran tersebut. Artinya di refleksi ini peneliti, di mana di refleksi ini peneliti mengoreksi apakah siklus pertama ini berhasil atau tidak, dan apakah ada perubahan anak itu, apakah bisa ada peningkatan dalam berhitungnya, apakah seperti itu. Nah, apabila siklus pertama ini tidak berhasil, maka dilanjutkan kepada siklus kedua dengan melaksanakan langkah-langkah yang sama, tapi ditambahkan satu, yaitu misalnya menerapkan inovasi pengembangan, ditambahkan dengan inovasi pengembangan, misalnya menggunakan media misalnya media apa yang bisa meningkatkan berhitung anak tersebut. Nah, kemudian dilakukan analisis dan refleksi kembali hasil pembelajaran pada siklus kedua ini. Apabila siklus kedua ini tidak berhasil, maka akan dilanjutkan kepada siklus ketiga. Nah, itu saja dari saya kembalikan ke saudari moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Nurhayati. Selanjutnya, pemateri terakhir yang akan menjelaskan akhir dari makalah dari kelompok kami, yaitu saudari Fadila Yasinta. Kepada saudari Fadila Yasinta, disilakan. Baik, di sini saya Fadila Yasinta sebagai pemateri terakhir akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya tentang siklus ketiga model Hopkins dan pengertian observasi serta refleksi. Di siklus ketiga ini masih sama dengan siklus yang pertama dan kedua, namun di sini ada perbaikan jika ada kesalahan pada siklus pertama dan kedua. Di siklus pertama ini masih melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran cooperative learning berdasarkan RPP, kemudian melakukan observasi kepada pendidik serta peserta didik saat kegiatan berlangsung, kemudian melakukan tindakan dengan menerapkan inovasi pengembangan. Jika inovasi pengembangan di siklus pertama dan kedua masih terjadi kesalahan, maka akan diperbaiki di siklus yang ketiga. Kemudian melaksanakan evaluasi untuk melihat perkembangan apa saja yang telah terjadi pada siklus yang ketiga ini, kemudian membuat kesimpulan untuk melihat hasil dari observasi yang telah dilakukan pada siklus ketiga ini. Baik pada tahap observasi, yaitu mengamati seluruh tindakan pembelajaran dari awal pembelajaran, saat kegiatan berlangsung, saat menutup pembelajaran, menggunakan lembar observasi yang telah disediakan
pada setiap siklus, yaitu siklus pertama, kedua, serta ketiga. Kemudian yang terakhir refleksi, yaitu hak untuk melihat pengkajian, kekurangan, serta kelebihan untuk mencapai atau dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berlangsung. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Saudari Padilaya Sinta atas pemaparannya. Dengan berakhirnya pemaparan dari Saudari Padilaya Sinta tadi, maka berakhir pula pembahasan diskusi dari kelompok kami. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaan pada grup WhatsApp. Nah, sehingga kita dari kelompok akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Baik, mungkin hanya itu pemaparan dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama dan segala macamnya yang membuat hati teman-teman atau siapapun merasa tersinggung. Saya mewakili kelompok mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.